Salam, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur kepada Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa memulai ibadah kami, ibadah online pada hari ini. Kami memohon urapan dan kekudusan daripada Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati juga ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan kekudusan dan berkat Tuhan ada di dalam ibadah kami. Kami serahkan Tuhan sepanjang ibadah ini kepada Engkau. Dan Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dalam kasih Tuhan. Kita bertemu lagi, kita akan mau beribadah bersama-sama minggu ini. Ada sukacita yang besar yang dari Allah. Ada berkat yang luar biasa yang dari Allah. Mari semua yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Amin. Kita puji Allah kita yang luar biasa. Dialah Allah, dialah Tuhan kita. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yes, katakan, mari kita akan sama-sama. Yes, kalau nama di atas segala nama Tuhan. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama ini.
Terima kasih untuk anugerah-Mu itu yang Kau berikan atas kami, Yesus. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang mengangkat kami, Tuhan, yang memerdekakan kami, Yesus. Ini kami, Tuhan, ini hidup kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Yes. Closer.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tanpa terasa kita memasuki minggu yang terakhir dari bulan generasi ini. Kita akan memasuki tema The Power of Revival. Tetapi saya akan menekankan tentang generasi muda dan kebangunan rohani. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami bisa berjumpa dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya, urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara kita melihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia-karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab dan sejarah gereja menceritakan bahwa kegerakan rohani seringkali dilakukan pada generasi-generasi muda, melalui generasi muda. Ya, kita belajar dari Yusuf misalnya saudaraku, dari Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel, Daud, dan dalam raja-raja. Saudara melihat ketika generasi muda mengambil bagian, maka terjadilah kebangunan rohani, kegerakan rohani, seperti Samuel juga saudaraku. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memakai generasi yang baru untuk membuat pembaharuan, terobosan, pemulihan, kebangkitan, kebangunan rohani. Itu yang dilakukan oleh generasi muda. Dan juga sejarah gereja menceritakan Tuhan memakai anak-anak muda dalam kegerakan besar. Misalnya di Amerika melalui Jonathan Edwards dan George Whitefield. Ini kegerakan pertama, gerakan evangelistik saudaraku, yang menyebar begitu hebat, begitu dahsyat, berdampak terhadap Amerika. Melalui pelayanan mereka, Jonathan Edwards terkenal dengan teologianya yang sangat luar biasa, pengajaran yang dalam dan penuh kuasa, dan George Whitefield adalah seorang pengkhotbah muda yang sangat luar biasa juga. Nah, dua orang ini mempengaruhi sampai terjadilah kegerakan yang besar, bahkan didirikan sekolah-sekolah Alkitab, universitas besar, saudaraku, yang menghasilkan orang-orang hebat seperti Rutgers University dan Princeton University, saudaraku. Jadi saudara melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang muda. Kenapa? Karena orang-orang muda ini seperti kirbat anggur yang baru, saudaraku. Ketika diisi anggur yang baru, dia tidak jebol. Ketika terjadi perubahan, anak-anak muda siap untuk menerima perubahan. Seringkali kita yang tua-tua ini tidak siap untuk menerima perubahan, saudaraku. Padahal generasi berubah. Need orang, keperluan orang itu berubah, saudara. Setiap generasi itu memerlukan orang-orang dengan gaya tertentu dan dengan cara tertentu untuk memenangkan orang lain. Jadi saudaraku, marilah kita memberi kesempatan pada generasi muda untuk terlibat di dalam pelayanan yang ada, baik di gereja maupun pelayanan-pelayanan lain. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15 ini kita melihat syarat-syarat bagaimana seorang anak muda bisa membawa kegerakan, bagaimana seorang anak muda bisa mempengaruhi generasi, bahkan mendapat kehormatan, dihormati bahkan oleh generasi yang lebih tua. Pertama tentu di sini dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Nah, para anak muda, kalau engkau mau didengarkan oleh orang tua, kalau engkau mau dihormati, mau punya pengaruh, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucian hidupmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Jadi sejak muda nilai-nilai inilah yang seharusnya dibangun oleh kalian. Nilai-nilai inilah yang seharusnya ada di dalam diri kalian. Kalau engkau mau mempunyai hidup yang luar biasa, yang bisa mengubah masa depan bangsa ini, gereja, bahkan keluargamu.
Ya, seperti Yusuf kita belajar pada saat itu, di mana sejak muda dia menjaga kehidupannya. Sayang sekali banyak anak muda yang bertalenta tidak menjaga kesucian hidupnya, sehingga dia tidak bisa menjadi alat Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang kedua, di sini dikatakan sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci dan membangun dan mengajar. Jadi yang kedua adalah untuk jadi seorang yang dipakai Tuhan untuk kegerakan rohani, seorang anak muda harus membangun hidupnya di dalam kehidupan firman yang kuat. Belajar sambil mengajar, karena ketika engkau mengajar itu engkau akan belajar lebih banyak. Ya, misalnya saudaraku, kalau saudara ikut dalam PA, saudara memuridkan, itu akan membuat wawasanmu akan semakin kuat. Ketika engkau mempersiapkan PA misalnya, engkau harus belajar, bukan? Nah, kalau saudara hanya menerima saja, saudara tidak akan bertumbuh dengan cepat. Kau harus membagi apa yang kau dapatkan. Jadi kedua, belajar membangun, mengajar, belajar sejak muda untuk terlibat aktif di dalam pelayanan. Dan yang ketiga di sini dikatakan, ya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan oleh sidang penatua. Jadi jangan lalai menggunakan karunia-karunia. Ini bicara tentang saudara, tentang apa? Tentang hubungan kita dengan Roh Kudus. Jadi anak muda, kalau engkau mau dipakai Tuhan untuk kegerakan revival, kebangunan rohani, kegerakan rohani, ayo saudaraku, bangun keintiman dengan Roh Kudus. Dan semakin kau memakai karunia yang ada padamu, semakin bertambah karunia itu, saudaraku, ya. Mulai berani mendoakan orang sakit, mulai berani menginjil, ya. Ketika engkau diberi memimpin pujian, berdoa supaya Tuhan kasih karunia nubuatan kepadamu. Jadi saudaraku, saudara harus mengembangkan karunia itu, talenta yang Tuhan berikan itu. Ya, orang-orang muda yang dipakai Tuhan, dia mengembangkan talentanya seperti Daud. Pertama tentu dia melatih ketepelnya untuk mengetepel singa dan beruang, saudaraku, ya. Ketika dia bertemu Goliat, dia sudah punya keahlian. Jadi saudaraku, semua keahlian kita ketika muda itu akan dipakai Tuhan. Semua talenta, kemampuan yang Tuhan taruh di dalam diri kita pada suatu saat akan dipakai. Karunia memimpin misalnya, ya, engkau di gereja memimpin orang, melatih orang. Pada saat kau bekerja nanti, engkau bisa memimpin perusahaan. Bahkan kau bisa memimpin lembaga negara mungkin, saudaraku. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita izinkan anak-anak muda yang ada di antara kita, mari kita fasilitasi. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi betul-betul kita memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan karunia-karunia dan membawa kegerakan baru di gereja kita. Dan juga di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka the power of revival, ya, kegerakan kebangunan rohani melalui anak-anak muda akan terjadi. Apalagi sekarang ini, di saat ini, saudaraku, ya. Ini yang diperlukan adalah anak-anak muda yang berkomitmen, yang hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, diurapi Tuhan, hidup dalam firman yang kuat. Generasi ini akan dituai dan Indonesia akan mengalami revival. Saya berdoa saudara terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu telah selesai membagikan firman-Mu. Hamba berdoa supaya generasi muda yang mendengarkan firman ini bisa menangkap kebenaran firman-Mu dan terlibat di dalam kegerakan di akhir zaman ini, Tuhan. Urapi kami juga orang-orang tua untuk menjadi fasilitator yang juga mendoakan, mendukung supaya anak-anak muda bisa membawa pembaharuan dan kegerakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus itu ada kuasa kesembuhan, pemulihan, menghindarkan saudara ketakutan, kecemasan, dan juga saudara darah Yesus untuk mencucikan saudara. Ambil bagian dengan iman. Saudara, sekali lagi lakukan segala sesuatu dengan iman sehingga saudara beroleh kuasa di dalamnya. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami mengambil perjamuan kudus. Urapi roti dan anggur yang kami pakai. Ialah ketika kami ambil bagian di dalamnya kuasa kebangkitan-Mu kami rasakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat roti, saudaraku, sedikit di atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan.
Sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum ia diserahkan, mengambil roti dan ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengolahnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus, terimalah kesembuhan, pemulihan, segala ketakutan, kekhawatiran menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita ilahi mengalir di dalam diri saudara. Terimalah pengampunan dosa, karena dengan darah Yesuslah kita dibenarkan dan dipulihkan. Kita terima semua dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, gimana kabarnya minggu ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, dengan berkat dan semangat yang dari Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Erlina untuk menyampaikan pengumuman dan kegiatan sepanjang minggu ini, dan berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Dan untuk ibadah offline, dikarenakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat, maka ibadah offline Minggu 25 Juli 2021 ditiadakan, baik di Pasir Koja 39, cabang Taman Mimosa, cabang Bandung Selatan, dan cabang SCC. Jemaat dapat beribadah secara online di rumah masing-masing. Halo adik-adik sekolah minggu, kita akan beribadah online kembali minggu ini seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung, dan cerita firman Tuhan hari Minggu 25 Juli 2021 adalah Israel. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini. Dan diingatkan sekali lagi, Abi akan mengadakan lomba 17 Agustus secara online, dan pendaftaran lomba paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Sebelum kita menyalahkan media atau lingkungan sebagai orang tua, khususnya ibu, mari pastikan kita sudah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Mengundang seluruh jemaat wanita GBI Pasir Koja 39 untuk beribadah online bersama pada hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 5 sore bersama Dr. Roni Lesmana dengan tema Positive Role Model. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak muda, ibadah Link Youth Sabtu tanggal 31 Juli 2021 akan diadakan dengan Zoom pukul 5 sore, dan dalam ibadah Zoom ini akan diadakan acara kebersamaan. Penasarankah bagaimanakah acaranya? Ditunggu, kita bisa join bersama-sama dalam ibadah Link Youth ini. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer ke rekening Gereja Bethel Indonesia. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
Demikian pengumuman minggu ini, dan informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Erlina mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami kembali berdoa kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Irianto. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam segala kehidupan hamba-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami Bapa di tengah-tengah kondisi pandemik yang saat ini Tuhan. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah ya Bapa. Dan kami memohon Tuhan biarlah berkat Tuhan atas bangsa kami melawat negara kami, negara Republik Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk vaksin yang telah ada dan telah dilaksanakan ya Tuhan. Dan biarlah vaksin ini menjadi kekuatan, menjadi suatu cara Tuhan memberkati hidup kami. Terutama kami ya Tuhan di tengah pandemik ini Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat-jemaat GBI Pasir Koja 39. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati sepenuhnya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami GBI Pasir Koja 39. Tuhan memberkati gereja kami Bapa. Biarlah Tuhan gereja ini Engkau pakai menjadi cara Tuhan, alat Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa kami ya Tuhan, bagi kota kami dan bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa yang baik buat setiap jemaat-Mu yang terpapar COVID-19. Biarlah ya Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberi kesembuhan. Dan biarlah bilur-bilur Yesus memberi kesembuhan di dalam hidup mereka. Dengan iman Tuhan kami percaya bahwa mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.